warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fama, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kalau semuanya baik-baik saja. Mungkin hari ini siapa aja yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Bagi mereka yang tidak masuk, izin ataupun sakit, harap memberikan surat keterangan agar ibu bisa mengetahui siapa para peserta didik atau siswa yang masuk ataupun tidak masuk. Baik, untuk hari ini apakah sudah ada yang tahu tentang pelajaran apa yang akan kita bahas hari ini? Baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai damaikan negeri dengan toleransi. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai toleransi. Kenapa toleransi itu menjadi penting? Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negeri dengan keragaman, negeri dengan banyaknya kultur, banyaknya kebudayaan, banyaknya budaya yang ada dalam Indonesia ini. Kemudian kenapa perlu melakukan toleransi? Toleransi perlu dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita hidup berdampingan, kemudian ada perbedaan, tentu nantinya akan lebih mudah terjadinya konflik antara kita dengan orang lain, antara kita dengan orang yang memiliki perbedaan, baik itu dari segi bahasanya, kebiasaannya, kebudayaannya, atau apapun yang mereka memiliki perbedaan. Namun ketika kita bisa bersikap toleransi, maka kita akan dapat hidup rukun dan harmonis, bisa bersatu dalam sebuah keragaman. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam bertoleransi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian toleransi. Yang kedua, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, toleransi dan kedamaian negeri. Langsung saja, yang pertama, mengapa kita perlu mengetahui toleransi? Agar kita mengetahui apa itu toleransi, agar kita mampu memahami bagaimana hakikat dari pengertian toleransi itu sendiri. Toleransi dari bahasa Arab berarti tasamuh. Toleransi menurut bahasa berarti tenggang rasa. Kemudian toleransi menurut istilah adalah mampu menghargai dan menerima perbedaan, mampu menghargai dan menghormati semua perbedaan antar manusia. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menciptakan kita berbeda-beda, bukan untuk membuat suatu konflik, tapi untuk bagaimana agar kita bisa hidup kukuh, agar kita dapat bersatu, sehingga nantinya kita dapat hidup berdampingan, bisa memberikan manfaat antara satu dan yang lain. Kemudian setelah itu, dalam toleransi, dalam Islam mengajarkan kedamaian, ajaran-ajaran kebaikan, kebijaksanaan. Dalam Islam toleransi dibagi menjadi dua, yaitu toleransi antar sesama agama Islam dan toleransi kepada non-muslim. Kenapa kita perlu melakukan toleransi? Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, dengan toleransi maka akan bisa memberikan kita pemahaman, penyadaran bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita berbeda-beda. Lantas kenapa harus menjadikan perbedaan itu sebagai masalah? Sedangkan perbedaan adalah rahmat, perbedaan adalah hukum alam yang telah Allah tentukan. Memang Allah yang menciptakan perbedaan itu. Namun sebaliknya, ketika kita bisa memandang positif terhadap suatu perbedaan, maka itu akan membuat suatu kekuatan positif, sesuatu kekuatan yang dapat menjadikan kita maju. Seperti ibu contohkan suatu bangunan di mana rumah itu memiliki beberapa komponen sehingga mereka disebut rumah, seperti jendela, pintu, tiang, atap, dan tembok. Mereka semua berbeda. Mereka juga disusun dari unsur-unsur yang berbeda, tapi karena mereka disatukan, kemudian mereka menjadi sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat menahan, yang bisa melindungi orang-orang di dalamnya. Tapi
ketika semuanya dipecah belah, ketika semuanya tidak dijadikan satu komponen tapi akan menjadi runtuh. Rumah itu tidak akan lagi disebut dengan rumah, tapi bangunan yang menjadi sebuah unsur-unsur, sebuah bagian yang tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi seperti itu seharusnya kita memandang suatu perbedaan yang ada, terutama perbedaan agama yang terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia saja 6 agama yang diakui sebagai agama yang pertama yaitu Islam, kemudian Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Enam ini menjadi contoh bagaimana pemerintah telah menerapkan toleransi, bagaimana kita seharusnya bisa menghargai perbedaan antara sesama, sehingga nantinya tidak akan muncul konflik, tidak akan mudah muncul permasalahan ketika kita hidup berdampingan. Kemudian yang kedua, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi ini sangat perlu dilakukan dalam kehidupan, terutama kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kadang saja antara satu teman dengan teman yang lain mereka memiliki perbedaan, namun kita harus dapat menghargai dan menghormati perbedaan itu. Salah satu beberapa contoh sikap toleransi yang dapat kita terapkan yaitu yang pertama, menghargai ketika ada orang lain yang sedang beribadah yang mereka notabene bukan non-muslim. Jadi kita menghargai jika mereka beribadah, kita memberikan rasa aman kepada mereka. Kemudian pada acara-acara tertentu biasanya ketua itu memberikan mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dan ini merupakan suatu contoh toleransi. Ketika ada teman, kita semuanya berteman, kita mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan agama yang dianutnya. Jadi kepada siapapun kita mau untuk menerima, menghargai. Kemudian ada lagi contoh sikap toleransi, yaitu pemerintah telah menerapkan ketika ada perayaan hari-hari besar, bukan hanya saja pada perayaan Islam tapi Hindu, Buddha juga seperti itu. Pemerintah memberikan hari libur kepada beberapa bidang seperti bidang pendidikan. Jadi nantinya mereka yang menganut agama yang berbeda, ketika perayaan mereka bisa ikut merayakan perayaan tersebut. Seperti hari Nyepi, hari Waisak, kan itu sekolah-sekolah libur karena memang tanggal merah yang sudah ditentukan pemerintah. Gunanya untuk apa? Untuk menghargai perbedaan agama yang ada, sehingga nantinya kan semua lapisan agama merasa bahwa pemerintah juga menghargai, mengapresiasi, juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk merayakan terhadap hari besar yang menjadi ritual kehormatan pada agamanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang toleransi dan kedamaian negeri. Kenapa Ibu menuliskan toleransi dan kedamaian negeri? Toleransi memberikan dampak yang besar terhadap kedamaian negeri, di mana ketika seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan toleransi, maka tentu akan memberikan kedamaian. Kedamaian ini juga akan memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga nantinya ketika sudah memberikan rasa aman, maka kita akan bisa hidup rukun, harmonis, berdampingan antara satu orang dengan orang lain. Yang di sini cakupan kecil adalah masyarakat. Ketika kita sudah menjadi masyarakat yang baik, kita dapat menjadi rakyat yang baik, kita akan menghormati perbedaan, yang juga pemerintah juga menganjurkan terhadap sikap toleransi seperti yang sudah saya katakan tadi tentang penetapan kalender-kalender pendidikan dengan ketentuan libur pada hari-hari besar. Jadi di sini toleransi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, terutama dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Contohnya saja ketika kita bertetangga dengan orang non-muslim, maka seharusnya kita patut menghargai mereka, menghormati mereka. Ketika kita
diundang, kita juga menghargai, kita menghadiri acaranya, kita berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Kemudian patokan yang paling penting yaitu ketika kita dapat menghargai orang yang berbeda agama. Kenapa? Karena yang menjadi tolak ukur ketika suatu perbedaan itu ada, maka ketika kita bisa menerima, di sanalah kita mampu bertoleransi. Konflik banyak terjadi karena berbagai perbedaan. Contohnya konflik etnis yang terjadi antara Tionghoa dan orang Islam pada tahun 1995 di Pekalongan. Hal ini juga didasari karena perbedaan. Karena kenapa? Orang Tionghoa mereka mayoritas non-muslim, sementara orang Pekalongan mereka adalah orang Islam yang sangat fanatik terhadap ajaran agama Islam. Kemudian adanya beberapa resolusi yang dilakukan oleh pemerintah, akhirnya mereka bisa bersatu, akhirnya mereka bisa hidup rukun kembali. Konflik yang pertama terjadi adalah ketika ada seorang tokoh dari etnis Tionghoa yang menyobek Al-Quran, yang belakangan diketahui bahwa dia merupakan orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, sehingga ada 2 orang saksi yang menyaksikan terhadap kejadian penyobekan tersebut. Akhirnya mereka tidak terima, kemudian setelah itu terjadilah konflik yang melebar sehingga banyak terjadi kerusakan pada vihara, pada sekolah-sekolah, terutama sekolah non-muslim, sehingga banyak kerugian yang terjadi. Kemudian ada maklumat dari pemerintah untuk bagaimana bisa menyelesaikan ini, contohnya dengan adanya penjagaan yang ketat. Jadi beberapa petugas dari keamanan itu menjaga, berpatroli agar tidak terjadi lagi konflik tersebut. Jadi ini merupakan contoh kecil bagaimana seharusnya kita bertoleransi. Konflik yang ada memberikan banyak kerugian, tetapi ketika kita mau bersatu, maka sebaliknya kita akan mendapat manfaat, kita akan dapat memperoleh hikmah dari adanya toleransi tersebut, dari adanya persatuan, adanya kerukunan yang ada. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa kita boleh menghargai ataupun bersikap toleransi terhadap non-muslim pada hal-hal yang bersifat duniawi saja, seperti kerjasama pada ekonomi, kemudian pada bidang politik, industri, dan lain sebagainya. Namun tidak pada bidang ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan keadaan akhirat. Contohnya seperti kita beribadah, kemudian tentang arah kiblat, Al-Quran, maka di sana kita sebagai umat muslim wajib mengikuti ajaran agama kita, tidak boleh bertoleransi pada hal ibadah. Namun selain itu kita boleh melakukan toleransi. Kemudian di sini Ibu sudah menjelaskan, juga menuliskan mengambil hikmah bertoleransi. Karena bertoleransi itu dapat memberikan banyak buah, dapat memberikan banyak manfaat, yaitu akan terbentuknya sikap mulia, di mana sikap mulia ini di sini tergolong menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menghormati sesama umat Islam. Jadi sesama umat Islam itu kita juga harus menghargai, menghormati. Kadang ada beberapa perbedaan. Contohnya ketika melakukan sholat tarawih, ada yang melakukan sholat tarawih dengan 8 rakaat dan ditambah 3 sholat witir. Ada juga yang melakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat dan ditambah 3 rakaat witir. Hal ini apabila dipermasalahkan, maka tentu akan menimbulkan konflik meskipun sama-sama orang yang menganut agama Islam. Seharusnya kita mampu menghargai perbedaan yang ada. Karena apa? Setiap mereka yang melakukan ibadah tersebut memiliki dasar masing-masing dari gurunya atau pengajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi hendaknya kita mau menerima perbedaan tersebut sehingga tidak muncul konflik di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu menghormati umat agama lain. Seperti yang Ibu katakan tadi, perlunya menghormati terutama pada
orang-orang yang berbeda keyakinan, seperti yang kita ketahui bahwa dengan orang yang sama. Jadi yang kedua yaitu menghormati umat agama lain. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dengan umat yang sama agamanya, dengan umat yang sama keyakinannya, apabila kita menampakkan perbedaan itu, apabila kita mencari perbedaan yang ada, akan muncul konflik, apalagi terhadap umat yang berbeda agama. Tentu ini akan sangat mudah timbul konflik. Jadi nantinya dengan sikap toleransi maka kita akan dapat menghormati umat agama lain. Kemudian yang kedua yaitu cinta damai. Dengan sikap toleransi maka akan timbul kerukunan, keharmonisan antara kita dengan umat yang lain, antara kita dengan orang lain, sehingga kita akan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai. Yang keempat yaitu demokratis. Yang kelima yaitu menghargai perbedaan, seperti makna dari toleransi itu sendiri. Jadi banyak hikmah yang dapat kita ambil dengan melakukan toleransi. Juga ada cerita dari Imam Hasan Al-Bisri, yaitu di mana Imam Hasan Al-Bisri itu hidup bertetangga. Tetangga itu non muslim, kemudian imam itu berada di rumah susun. Jadi imam itu berada di bawah, kemudian tetangganya itu yang non muslim ada di atas. Kemudian suatu ketika terjadi rumah atap imam itu bocor, di mana bocornya itu terjadi pada bagian rumah pemeluk agama lain tersebut. Jadi dari ubin lantai non muslim tersebut. Kemudian Imam Hasan tidak mau menegur karena beliau takut akan melukai hati dari tetangganya tersebut. Kemudian beliau selalu memberikan ember di bawahnya, sehingga apabila penuh kemudian ember itu dibuang. Kemudian suatu ketika tetangganya datang untuk menjenguk sang Imam Hasan ketika beliau sakit. Kemudian beliau mendapati ember yang berisi berbagai macam kotoran yang berasal dari kamar mandinya, dari atas lantai tersebut, yang tak lain adalah kamar mandi non muslim tersebut. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Imam, sejak kapan engkau melakukan hal seperti ini?" Tidak mengapa, aku pun tidak mengapa, aku tidak tersakiti. "Wahai Imam, kenapa engkau berkata seperti itu? Mohon berkatalah yang sejujurnya agar kami bisa merasa lega. Sejak kapan engkau melakukan hal ini?" "Sejak 20 tahun yang lalu." Betapa besarnya hati Imam Hasan untuk dapat menerima apa yang terjadi pada dirinya, meskipun dari non muslim, meskipun dari orang non muslim yang tak lain adalah tetangganya. Kemudian Imam Hasan berkata, "Sesungguhnya aku tidak berkata kepadamu karena aku takut akan menyakiti hatimu, karena Rasulullah telah bersabda bahwa hormatilah tetanggamu karena itu akan menjadi suatu keharusan bagimu." Setelah itu, seketika itu orang atau tetangga yang non muslim itu mengucapkan syahadat sehingga ia masuk agama Islam. Begitulah indahnya melakukan toleransi, begitu indahnya ketika kita mampu menghargai, menerima perbedaan yang ada. Jadi seharusnya kita menjadi umat yang baik, menjadi warga negara yang baik, dengan menghormati, menghargai setiap perbedaan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah wajah dengan kultur majemuk, dengan kemajemukan, dengan beragaman etnis, bahasa, budaya, dan yang lain sebagainya. Baik, mungkin dari sini ada yang akan ditanyakan? Baik, terima kasih. Alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Kemudian sudah cukup sekian penjelasan yang ibu jelaskan pada pertemuan hari ini tentang damaikan negeri dengan toleransi. Jadi ibu harapkan dari setiap kita mampu melakukan toleransi, mampu melakukan sikap-sikap, mampu mencerminkan sikap toleransi, menerima perbedaan, agar kenapa tidak mudah terjadi konflik antara diri kita dengan orang lain, sehingga kita dapat hidup harmonis dan berdampingan. Jadi jangan lupa untuk anak-anak
pertemuan depan kita akan melakukan ulangan. Jangan lupa kerjakan PR kalian pada halaman 56 tentang toleransi. Jangan pernah lupa untuk melakukan toleransi. Sekiranya hanya cukup sekian pemaparan materi yang Ibu dapat jelaskan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa bersama-sama. Doa akhir majelis, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih atas setiap perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.